Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang budidaya tanaman sayur. Nah, itu sebelum kita mengawali atau mempelajari bab budidaya tanaman sayur ini, sebaiknya kita buka dulu agar ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. Nah, tujuannya apa saja? Untuk setelah mempelajari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang pengetahuannya tentang budidaya apa saja budidaya tanaman sayuran, kemudian dapat mengemukakan jenis-jenisnya, kemudian dapat menguraikan prasarananya, kemudian dapat praktek untuk menanam dan membudidayakan tanaman sayuran. Nah, ini adalah peta konsepnya, kalian perhatikan, kalian baca, kalian pahami. Nah, selanjutnya adalah pengertian budidaya. Nah, pengertian budidaya, apakah pengertian budidaya itu? Jadi, pengertian budidaya adalah suatu kegiatan terencana dalam memelihara sumber daya hayati pada suatu areal. Nah, sumber daya hayati itu bisa hewan atau tumbuhan. Nah, pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Jadi, budidaya tanaman sayuran merupakan kegiatan terencana. Jadi, bisa direncanakan. Nah, mulai tahap-tahapnya, mulai tempatnya, medianya, itu sudah terencanakan dalam memelihara tanaman pada suatu areal lahan untuk diambil hasilnya. Dalam memelihara di sini bisa merawat, misalnya dalam memberikan pupuk, memberikan air, menyirami, dari serangan hama, memelihara. Kemudian, ditanam pada suatu lahan yang kosong. Tidak harus mempunyai kebun. Apakah harus mempunyai kebun? Tidak harus. Jadi bisa ditanam pada suatu tempat, tidak harus luas. Misalnya kalau kalian tidak mempunyai lahan luas, kalian bisa menggunakan tempat sampah yang tidak digunakan, misalnya botol bekas plastik yang kemudian kalian potong, kemudian diberi media atau tanah untuk dijadikan media tanam. Nah, itu juga bisa. Nah, diambil hasilnya. Nah, dari budidaya itu kalian bisa mengambil hasilnya dari sayuran misalnya sayuran dari daunnya diambil daunnya, dari buahnya misalnya tomat, ketika buah diambil tomatnya. Nah, hasilnya bisa dimanfaatkan. Manfaat budidaya tanaman sayuran. Nah, cara pribadi membangun sikap bersosialisasi. Nah, dalam budidaya itu dapat menumbuhkan rasa bersosialisasi kalian. Kemudian dua, menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, dalam menanam itu kalian akan menumbuhkan sikap rasa percaya diri kalian, menghilangkan sifat ragu-raguan. Misalnya kalian yakin bahwa kalian bisa untuk membudidayakan tanaman tersebut dan bisa dapat meliharanya. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Setelah kalian menanam, pastinya kalian memiliki rasa tanggung jawab bagaimana kalian bisa merawatnya, menyirami setiap hari, atau memberikan pupuk, atau melindungi dari hama. Yang keempat, mengurangi kejenuhan atau rasa bosan. Nah, ketika kalian di rumah sudah bosan, kebanyakan mata pelajaran, tugas-tugas, mengerjakan PR atau mengerjakan tugas dari guru, kalian bisa kegiatan menanam ini untuk mengurangi rasa bosan kalian yang selalu menghadap handphone atau laptop untuk pembelajaran. Kemudian kalian bisa berkebun di belakang rumah kalian, atau kalau tidak ada ladang mungkin bisa yang saya beritahu tadi dengan menggunakan tempat atau
sampah yang tidak digunakan lagi, sampah pasti tidak bisa yang tidak digunakan lagi ya. Tapi kalian bisa memanfaatkan sebagai tempat untuk media. Misalnya yang tadi saya jelaskan botol botol plastik kemudian dibelah dua, yang satunya kemudian diambil satunya kemudian diberi media tanam. Kalian bisa menanamnya di situ sebagai media tanam, mengurangi kejenuhan atau rasa bosan. Secara umum itu sayuran dapat kalian manfaatkan selain untuk dimasak juga, kalau banyak mungkin bisa kalian jual di pasar. Nah, mungkin kalau kita tanaman sendiri mungkin bisa dipanen kemudian dimasak oleh kalian. Nah, misalnya kalian menanam sayuran tomat, sayuran cabai atau bawang putih, bawang merah itu bisa digunakan untuk memasak. Nah, kalian itu kalau sayuran itu jangan memandang enak atau enggaknya, tetapi kalian pandang apa besar manfaatnya bagi tubuh kita. Nah, sayuran itu sangat baik, selain membuat banyak gizinya juga, yang banyak juga untuk menjaga kesehatan kalian. Nah, karena di dalam sayuran berbagai macam gizi, nutrisi, vitamin terkandung di dalamnya. Nah, itu baik untuk tubuh kalian yang sangat dibutuhkan pada saat-saat kalian masa-masa berkembang, masa-masa pertumbuhan. Nah, itu baik untuk badan kalian. Kemudian jenis-jenis tanaman sayur. Nah, apa saja? Sayuran daun. Nah, sayuran daun itu kok ada macamnya sayuran daun? Sayuran daun itu dimanfaatkan daunnya. Contohnya bayam, bukan brokoli ya. Kalau brokoli itu sayuran bunga. Kalau daun itu kangkung, dimanfaatkan daunnya. Kemudian sayuran batang. Nah, sayuran batang itu dimanfaatkan batangnya. Contohnya apa? Batang. Apa ya? Kangkung. Kangkung. Nah, selain daun, kangkung itu juga dimakan batangnya juga bisa. Misalnya dibuat sayuran tumis kangkung. Nah, itu juga bisa. Kemudian sayuran akar. Sebenarnya sama antara sayuran akar dan sayuran umbi. Contohnya apa? Wortel itu juga termasuk. Kemudian kentang, kemudian bawang loh. Bawang juga termasuk. Iya, itu termasuk sayuran yang digunakan untuk bumbu masak. Nah, Bumbu apa sayur? Ya, termasuk digunakan pada penyedap rasa. Misalnya yaitu bawang putih, bawang merah, cabai. Kalau cabai itu termasuk sayuran buah. Sayuran bunga. Nah, sayuran bunga itu bunga brokoli, kol, dan lain-lain. Kemudian sayuran buah. Nah, itu banyak sekali contohnya yang tadi saya sebutkan. Tomat itu termasuk, timun, kemudian cabai itu termasuk. Kemudian sayuran biji itu diambil bijinya. Misalnya Misalnya kacang-kacangan itu termasuk. Selanjutnya adalah prasarana budidaya tanaman sayur. Apa saja? Yaitu meliputi dua macam intinya, yaitu dari bahan dan alat. Nah, bahannya itu meliputi bibit atau benih yang pertama. Yang kedua adalah pupuk. Yang ketiga adalah pestisida. Bibit atau benih itu digunakan untuk
Ya pastinya untuk budidaya. Nah, jadi untuk memperbanyak budidaya itu kebanyakan dari tanaman itu menggunakan biji-bijian, biji dari tanaman sayur tersebut. Itu memperbanyak. Kemudian untuk untuk menanamnya, pastinya kalian untuk mendapatkan benih itu bisa didapatkan dari pasar atau membuat sendiri. Misalnya ketimun atau sayuran apa ya? Buah, tomat atau ketimun itu bijinya kalian ambil kemudian kalian jemur. Nah, kemudian kalian tanam juga bisa. Kemudian adalah pupuk. Nah, pupuk ini digunakan untuk menyuburkan media tanamnya. Selain itu untuk menjaga tanaman sayuran itu tetap segar, cepat tumbuhnya. Kemudian pestisida itu apa? Pestisida itu merupakan semacam apa ya? Obat untuk melindungi tanaman itu dari serangan hama, atau ulat. Nah itu pasti ada, maka dari hama-hama itu memakan tanaman sayuran itu. Kemudian media tanam. Media tanam itu sebenarnya banyak macamnya, dari alam maupun dari buatan. Misalnya kalau dari alam itu pastinya media tanam itu berupa tanah atau pupuk organik itu bisa digunakan. Pupuk organik apa? Pupuk kandang misalnya, ya, kotoran dari binatang, misalnya sapi atau kambing itu. Sedangkan kemudian dari arang juga bisa, dari pecahan genteng itu juga bisa digunakan untuk media tanam. Lah dari buatan atau kimia itu berasal dari gel semacam bentuknya bundar bening seperti Nutrijel, jelly itu bisa digunakan untuk media tanam. Dari dua perbandingan itu kan kalian bisa membedakan antara alami dan buatan. Kemudian dari alat, alat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alat pengolahan tanah berupa garpu, skop, dan cangkul. Nah, alat pengolahan ini digunakan untuk mengolah tanah. Jadi ketika kalian mengambil tanah menggunakan alat ini, atau membuat lubang untuk menaruh benihnya, nah, menggunakan garpu untuk mengolah tanah, pastinya bukan untuk garpu makan. Nah, skop kecil dan cangkul. Sebenarnya kalian kalau menanam sayuran secara tidak banyak itu menggunakan sendok makan juga bisa sebenarnya. Nah, makanya kalau sudah dibuat jangan dicuci dulu lah. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan tanaman berupa gembor. Gembor itu apa? Untuk menyirami. Nah, di buku prakarya juga ada gambarnya itu di situ. Koret itu semacam cangkul kecil untuk membersihkan dari tanaman liar, hama. Misalnya kan rumput, itu kan termasuk hama. Kenapa kok hama? Karena di situ akan mengambil alih tempat di mana tumbuhan itu tanaman rumput itu menghabiskan nutrisi yang ada di dalam media tanam. Dan sprayer itu semacam semprotan untuk menyirami juga, termasuk gembor. Sprayer dan itu sama fungsinya untuk menyirami tetapi berbeda bentuknya. Kemudian tahapan budidaya tanaman sayur itu ada 6. Nah, yang pertama adalah pembibitan. Nah, pembibitan ini adalah untuk memilih bibit. Jika kalian untuk menanam kangkung, kalian harus memilih bibit dulu. Itu bibitnya itu sudah berupa tanah, sudah tumbuh tapi kecil.
atau kalian bisa membeli biji berupa biji. Nah, itu kalian bisa membelinya biji. Nah, di situ kalian membeli bibitnya. Kemudian adalah pengolahan tanah. Nah, setelah kalian membeli bibitnya atau meminta bibitnya dari orang tua atau teman kalian, kemudian kalian mengolah tanah. Nah, pengolahan tanah ini menggunakan cakul lagi atau sendok, garpu, itu dicampur antara tanah dan pupuk. Nah, pupuk kan ada dua macam, pupuk kimia atau pupuk kandang. Itu juga bisa. Kemudian penanaman. Nah, setelah sudah tercampur semua pupuk dan tanahnya, kalian menanam. Nah, menanam di sini jangan terlalu dalam. Kalau berupa biji itu jangan terlalu dalam agar sayuran yang dari biji itu bisa kalau dalam itu sulit untuk menjebol tanahnya. Jadi hanya 5 cm ya, sekira 5 cm kedalamannya. Nah, itu menanamnya dan jangan dipadatkan. Nah, supaya tanahnya tetap gembur. Nah, gembur itu apa? Tidak padat. Agar oyotnya, akarnya itu bisa berkembang dengan cepat, tumbuh besar. Kalau padat nanti kesulitan akarnya untuk berkembang. Nah, kemudian pemeliharaan setelah penanam, pastinya tanaman itu tumbuh, kemudian dipelihara. Nah, di situ peran kalian untuk merawatnya, untuk menyirami ketika tanahnya kering, merawatnya ketika ada hama atau rumput, kalian cabut rumputnya, jangan tanamannya. Kalau sudah dipanen boleh. Kemudian pemanenan. Nah, kalau sudah tanamannya sudah besar, sayurnya sudah siap untuk dipanen, kalian memanennya. Diambil hasilnya. Kalau dari buah itu buahnya misalnya tomat, kalau daunnya kangkung itu diambil daunnya, kalau bunga itu brokoli itu dari bunganya. Nah, kalau umbi misalnya kentang atau wortelnya diambil, dipanen. Nah, setelah itu apakah pasca panen itu? Pasca panen itu merupakan kegiatan setelah memanen. Jadi di situ pasca panen itu semacam setelah pemanennya, kemudian kalian mengambil dan mengumpulkan jadi satu hasil pemanenan. Itu dinamakan pasca panen. Menjadikan satu hasil panennya. Pasca panen. Nah, setelah itu kesimpulannya, apa saja setelah kalian mempelajari ini? Kesimpulannya apa saja? Yaitu pertama, budidaya tanam sayur adalah kegiatan terencana dalam pemeliharaan tanaman pada suatu area lahan untuk diambil hasilnya. Kemudian jenis-jenisnya apa saja tadi? Yaitu jenis-jenisnya banyak sekali, antara lain dari jenis daun, kangkung, misalnya bayam, jenis umbi, misalnya kentang, wortel, bawang, dari jenis buah, tomat, misalnya timun, dan lain-lain. Dan kemudian prasarana budidaya tanam sayur meliputi bahan dan alat, yaitu untuk prasarana perlengkapan, yaitu antara lain dari pembibitan, bibit, pupuk, media tanam, kemudian dari alatnya, scrub atau sprayer atau gembor yang untuk menyirami. Kemudian adalah tahap budidaya tanam sayur dari pembibitan sampai pasca panen. Nah, dari tahapan itu dari pembibitan sampai perawatan, kemudian panen dan sampai pasca panen. Nah, jika kalian kurang paham, kalian bisa membuka buku prakarya kalian dari di grup yang saya sebarkan. Dilihat di situ macam-macamnya.
jenis-jenisnya yang sangat lengkap. Kalau kurang paham lagi, kalian bisa bertanya kepada saya melalui grup atau mencari referensi lainnya, sumber lain, bisa dari buku lainnya, bisa dari internet dan lain-lain, atau tanya temannya yang lebih sudah paham. Sekian, terima kasih. Jika ada salah atau tutur kata yang tidak sopan atau kurang jelas atau menyakitkan, maafkan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.